Beliau mengatakan wa kana arsyuhu 'alal ma, dan arsy-nya Allah, arsy ciptaan Allah itu 'alal ma, di atas air. Artinya air itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan, kemudian yang kedua adalah al-arsyu. Al-ma air yang dia apa? Yang berada di bawah arsy. Karena al-arsyu dikatakan alal ma. Berarti air yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air yang berada di bawah arsy, dan al-arsyu adalah makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salamullah ala al-hadi Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Wasif jami'ar rusli bil amanah wasidqi wat tablighi wal fatanah wa yastahilu bidduha alaihim wa jaizun kal akli fi haqqihim irsaluhum tafaddulun wa rahmah lil alamin jalla mulin ni'mah wa yalzamul imanu bil hisabi wal hasyri wal iqabi was sawabi wan nashri was sirati wal mizani wal hawdi wan nirani wal jinani wal jinni wal amlaki thumma al anbiya wal huri wal wildani thumma al awliya wa kullu ma jaa min al-bashiri min kulli hukmin sara kadharuri wa yantawi fi kilmatil islami ma qad madha min sairil ahkami fa'akthiran min dhikriha bil adabi tarqa bihadha dhikri ala rutabi wa khalli bil khawfa ala rajai wasir li maulaka bila tanaim. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pagi hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala melimpahkan nikmatnya kepada kita semuanya, nikmat kesehatan, iman, Islam, taufik,
sehingga dengan nikmat tersebut kita semuanya bisa hadir pada pagi hari ini dalam majelis Ilmuddin dalam pengajian kitab Al-Kharidatul Bahiyah. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini menjadi kebersamaan yang mubarakah, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mengikhlaskan niat kita lillahi ta'ala. Kita sampai pada nazam yang berikutnya. Wa kullu ma jaa minal bashiri min kulli hukmin sara kaddaruri. Qala al-muallif wa kullu ma lan utawi saben-saben perkara jaa kang wis teka apa kullu ma minal bashiri saking Kanjeng Nabi Muhammad al-Bashir, nyatane mengkuli hak hukmin saking saben-saben hukum sara dadi apa maja'a minal bashir min kulli hukmin qad daruri kaya perkara kang daruri. Hadirin hadirat rahimakumullah, al-muallif Asy-Syaikh Ahmad Ad-Dardir dalam nazam ini menjelaskan bahwa setiap sesuatu yang datang dari Al-Bashir, Al-Bashir adalah Rasulullah yang dimaksud, nama lain dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa setiap sesuatu yang datang dari Al-Bashir berupa hukum, maka itu menjadi seperti sesuatu yang daruri. Sesuatu yang daruri, sesuatu yang diketahui tanpa membutuhkan kepada pemikiran. Nanti akan kita bahas di belakang. Hadirin hadirat rahimakumullah, sebelum kita masuk pada pokok yang secara langsung dijelaskan oleh muallif dalam kitab ini, terlebih dahulu perlu kita sampaikan bahwa kita umat Islam itu wajib meyakini bahwa setiap yang datang dibawa oleh Al-Bashir, yaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah benar, sehingga wajib kita untuk membenarkan semua yang disampaikan oleh Rasulullah, semua yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita, semuanya adalah berupa kebenaran. Tidak ada yang salah, tidak ada yang merupakan kebohongan dari Nabi. Semuanya adalah benar, karena semua itu adalah wahyu yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Rasulullah. Allah berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dan Muhammad itu tidaklah berbicara berdasarkan hawa nafsu. In huwa illa wahyu yuha, tidaklah perkataan Nabi Muhammad itu kecuali berupa wahyu yang diwahyukan kepada beliau. Jadi apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita adalah wahyu dari Allah. Karenanya dipastikan bahwa apa yang beliau sampaikan kepada kita itu adalah benar, karena itu informasi atau berita dari Allah, yang Allah itu adalah pencipta alam semesta ini, zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Maka yang dikhabarkan dari Allah pasti itu berupa kebenaran,
sesuatu yang pasti adanya, pasti terjadinya, pasti benarnya. Karena itulah maka nggak boleh kita mendustakan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam kitab Aqidatul Awam yang sudah kita pelajari dalam beberapa waktu yang lalu disebutkan wa kullu ma ata bihir rasulu fa haqquhu taslimu wal qabulu. Wa kullu ma ata bihir rasulu, setiap sesuatu yang datang dibawa oleh Rasul, yang disampaikan oleh Rasul, fa haqquhu, maka haknya adalah untuk diterima, at-taslim wal qabul, untuk diterima tanpa ada protes, tanpa ditolak. Itu perkataan dari siapa? Ya, dari Syekh Ahmad Al-Marzuqi dalam kitab Aqidatul Awam. Kalau di sini juga disebutkan hal yang sama, wa kullu ma jaa minal basyiri min kulli hukmin sara kad-daruri. Karena itulah maka kita wajib untuk meyakini bahwa setiap yang disampaikan oleh Rasulullah kepada kita adalah sebuah kebenaran. Mendustakan apa yang disampaikan oleh Nabi adalah bisa membahayakan akidah, bisa merusak akidah. Mendustakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bagian dari kekufuran. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat pemirsa Madu TV rahimakumullah. Lah, sesuatu yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara umum terbagi menjadi 3 perkara. Secara rinci sangat banyak yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, tetapi semua itu bisa diklasifikasikan, bisa dikelompokkan menjadi 3 hal. Yang pertama adalah tentang mahadasa fil madhi, sesuatu yang telah terjadi pada masa yang lalu. Tentang misalnya awal mula makhluk, tentang qasas al-anbiya wal umam al-madiyah, tentang kisah-kisah para nabi dan tentang umat-umat terdahulu. Itu yang pertama yang disampaikan oleh Nabi kepada kita, yang sebagian juga disebutkan di dalam Al-Quran. Maka kita wajib untuk membenarkan semua kejadian yang telah terjadi di masa yang lalu apabila hal itu telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan meskipun tidak ada bukti-bukti secara secara zahir. Misalnya ada bukti kalau sekarang seperti apa istilahnya itu, relief atau bukti-bukti bekas-bekas bangunan dan sebagainya. Meskipun tanpa ada itu, kita sebagai seorang muslim meyakini seyakin-yakinnya bahwa apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah kepada kita tentang para nabi, kisah para nabi terdahulu dan tentang umat-umat terdahulu, itu semuanya adalah benar. Di antara yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sesuatu yang telah terjadi di masa yang lalu adalah tentang awalul makhluqat, bad'ul makhluqat, yaitu tentang awal mula penciptaan makhluk ini. Di antaranya beliau menyampaikan tentang bahwa al-ma awalul makhluqat, bahwa air adalah makhluk yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu ketika ada orang-orang Yaman datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Baihaqi dan perawi-perawi hadis yang lainnya.
Dalam hadis itu disebutkan bahwa ada sekelompok orang datang dari Yaman, datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, "Ji'naka ya Rasulullah linatafaqqaha fid din." Wahai Rasulullah, kami datang menghadap engkau untuk belajar agama. Fa'ambi'na an awwali hadzal amri makana. Maka ceritakanlah kepada kami tentang awal mula dari perkara ini, artinya awal mula dari makhluk ini. Apa itu? Awal mula dari makhluk itu apa? Itu pertanyaan siapa? Pertanyaan dari penduduk Yaman terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab. Beliau bersabda, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh, wa kana 'arshuhu 'alal ma. Kataba wa kataba fi dzikri kulla syai'in thumma khalaqas samawati wal arda." Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Allah pada azal itu ada. Wa lam yakun syai'un ghairuh, dan belum ada sesuatu selainnya. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan sesuatu yang lebih penting dari jawaban terhadap pertanyaan penduduk Yaman. Penduduk Yaman bertanya tentang awal mula makhluk, tetapi Rasulullah mengawali jawaban beliau dengan menjelaskan tentang hal yang lebih penting dari itu, yaitu tentang tauhid. Beliau menyebutkan, "Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh." Pada azal Allah itu ada dan belum ada sesuatu pun selainnya. Allah ada, belum ada langit, belum ada bumi, belum ada arsy, belum ada lauhul mahfud, belum ada manusia, belum ada binatang, belum ada makhluk, belum ada tempat. Allah ada tanpa makhluk. Allah ada tanpa tempat. Sebelum terciptanya tempat, Allah ada tanpa tempat. Sebelum terciptanya makhluk, Allah ada tanpa makhluk. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada tanpa didahului oleh ketiadaan, dan makhluk itu tidak ada, karena makhluk itu ciptaan Allah. Allah yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Ini adalah tentang tauhid. Salah satu dalil dari ahli sunnah wal jamaah bahwasanya Allah itu ada tanpa tempat. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Pada azal Allah itu ada dan nggak ada sesuatu selainnya. Berarti tempat nggak ada, langit nggak ada, Allah ada tanpa langit. Pada azal Allah ada tanpa bumi, Allah ada tanpa arsy, Allah ada tanpa tempat. Maka sebagaimana Allah ada tanpa tempat sebelum terciptanya tempat, demikian juga Allah itu ada tanpa tempat setelah terciptanya tempat. Kanallahu wa lam yakun syai'un ghairuh. Kemudian selanjutnya Rasulullah menjelaskan sesuai dengan pertanyaan. Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Jadi kalau kita ditanya tentang seseorang, tentang sesuatu hal, tidak mesti kita menjawab secara langsung sesuai dengan pertanyaan. Terkadang kita perlu menjelaskan sesuatu yang berkaitan, yang itu lebih penting untuk dijelaskan sebelum hal yang lainnya. Maka seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau menjelaskan hal yang penting, yang lebih penting dari jawaban atas pertanyaan, baru kemudian beliau menjelaskan jawaban atas pertanyaan Ahlul Yaman. Beliau mengatakan, wa kana arshuhu 'alal ma. Dan arsy-nya Allah
arsy ciptaan Allah itu alal ma, di atas air, artinya air itu adalah makhluk yang pertama kali diciptakan, kemudian yang kedua adalah al-arsyu. Al-ma air yang dia apa? Yang berada di bawah arsy, karena al-arsyu dikatakan alal ma. Berarti air yang pertama kali diciptakan oleh Allah adalah air yang berada di bawah arsy, dan al-arsyu adalah makhluk kedua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika disebutkan di dalam ayat atau di dalam hadis tentang sesuatu, tentang misalnya bahwa arsy adalah awwalul makhluqat, al-lauhul mahfuz, al-qalam, maka itu adalah nisbiyah, artinya dibandingkan dengan makhluk lain setelahnya, maka dia adalah awwalul makhluqat. Tetapi makhluk yang pertama kali secara mutlak adalah al-ma. Sebagaimana hadis ini dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari. Wa kataba fi dzikri kulla syai'. Kemudian wa kataba fi dzikri kulla syai'. Dan menulis pada Lauhil Mahfuz segala sesuatu. Artinya makhluk setelah al-ma, kemudian al-arsyu, kemudian al-lauhul mahfuz, al-zikr, al-lauhul mahfuz, al-qalamul a'la, kemudian baru Allah menciptakan langit dan bumi, 7 langit dan 7 bumi, serta isi dari 7 langit dan 7 bumi tersebut. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita hal yang seperti ini wajib kita untuk meyakininya. Kenapa? Karena sudah dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah mengkabarkannya kepada kita bahwa wa kana arsyuhu 'alal ma, bahwa air al-ma adalah pertama kali yang diciptakan, kemudian al-arsy, karena perkataan Nabi alal ma menunjukkan bahwa al-ma lebih dulu daripada al-arsy. Al-ma kemudian al-arsyu. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis yang serupa dengan ini yang menunjukkan bahwa awwalul makhluqat itu adalah al-ma, itu sangat banyak. Bukan hanya satu hadis ini. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, juga dinilai sahih oleh beliau sebagai hadis sahih dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa suatu ketika Abu Hurairah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inni idza ra'aituka tabat nafsi wa qarrat 'aini fa anbi'ni an kulli syai'." Kemudian Rasulullah menjawab, kullu syai'in khuliqa minal ma. Segala sesuatu itu diciptakan dari air. Segala sesuatu diciptakan dari air, artinya air yang pertama, dan segala sesuatu selainnya diciptakan oleh Allah dari air. Hadirin rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, dalam sebagaimana diriwayatkan oleh As-Suda dalam tafsirnya dengan berbagai macam sanad, beliau mengatakan innallaha lam yakhluq syai'an mimma khuliqa qabla al-ma. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak menciptakan sesuatu dari makhluk-makhluk Allah sebelum air. Artinya air yang pertama. Karena segala sesuatu itu tidak diciptakan sebelum air, artinya air itu adalah yang pertama. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi hadis-hadis yang lainnya yang menunjukkan tentang hal itu. Kemudian dalam ayat Al-Quran itu juga disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama tafsir. Misalnya dalam surat Hud
ayat 7. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kana 'arshuhu 'alal ma." Wa kana 'arshuhu 'alal ma. Dan arsy Allah itu berada di atas air. Dalam tafsir Abdur Razzaq diriwayatkan dari Imam Qatadah ketika menjelaskan tentang ayat ini, menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan hadza bad'u khalqihi qabla an yakhluqas samawati wal arda. Ini adalah permulaan makhluknya sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dalam tafsir Abdur Razzaq. Dalam tafsir Ibnu Jarir At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari, dalam tafsir At-Tabari, sebuah kitab tafsir yang sangat terkenal, tafsir At-Tabari. Dan Al-Imam At-Tabari sudah mencapai derajat ijtihad. Beliau juga seorang mujtahid, meskipun madhabnya sudah hilang. Tidak ada yang membukukannya dengan pembukuan yang bagus sehingga kemudian hilang mazhabnya. Al-Mujtahid Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir At-Tabari, beliau meriwayatkan dari Imam Mujahid ketika menafsirkan surat Hud yang tadi, ayat 7 tadi, wa kana 'arshuhu 'alal ma. Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan, dan ini berasal dari Mujahid. Mujahid siapa? Muridnya Ibni Abbas. Mengatakan ai qabla ay yakhluqa syai'an. Sebelum Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah menciptakan air, kemudian menciptakan al-arsyu. Hadirin hadirat rahimakumullah. Inilah beberapa dalil yang menunjukkan bahwa awalul makhluqat itu adalah al-ma. Dan ini telah disampaikan oleh Rasulullah, bahkan ada ayat yang menjelaskannya, maka wajib bagi kita untuk meyakini kebenarannya. Adapun yang dikatakan oleh sebagian, ini juga ada yang berpendapat seperti itu. Ada yang berpendapat seperti itu yang berbeda dengan apa yang kita jelaskan pagi hari ini. Juga sebagian ulama yang menjelaskan tentang hal itu bahwa awalul makhluqat adalah nuru Muhammad. Pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang lemah. Karena hadis yang digunakan adalah hadis namanya hadis Jabir. Yang hadis ini hadis yang dhaif, dan hadis dhaif tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam permasalahan akidah, selain bahwa hadis itu bertentangan dengan hadis-hadis yang tadi sudah kita jelaskan. Di antara yang menjelaskan tentang itu ada seorang ulama namanya Syekh Abdullah Al-Ghumari Al-Maghribi, menjelaskan tentang bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah karena ada rokakah dalam hadis tersebut, ada kontradiksi dalam hadis tersebut. Dalam hadis tersebut disebutkan, ya Jabir, awwalu ma khalaqallahu nuru nabiyyika khalaqahu Allahu min nurihi qablal asya. Nah, di sini ada sesuatu yang menjanggalkan. Yang pertama dikatakan bahwa awwalu ma khalaqallahu ta'ala nuru nabiyyika. Makhluk yang pertama kali Allah ciptakan adalah nur nabimu. Kemudian lafaz berikutnya mengatakan khalaqahullahu min nurihi qablal asya. Allah menciptakannya, dikatakan Allah menciptakan nur Muhammad itu dari nur Allah qablal asya, sebelum segala sesuatu. Jika yang dikatakan bahwa nurihi yang dimaksud adalah nur ciptaan Allah,
bahwa nur Muhammad diciptakan dari nur ciptaan Allah yang lainnya, maka di sini kontradiksi dengan depan. Karena berarti ada nur lain ciptaan Allah yang diciptakan sebelum nur Muhammad, padahal yang awal dikatakan nur Muhammad itu yang awal. Di situ letak kontradiksinya. Jika dikatakan min nurihi, artinya bahwa Allah itu berupa nur, berupa cahaya. Kemudian nur Muhammad itu adalah diambil dari nur Allah, yang Allah berupa cahaya, dari situ diambil nur, maka ini lebih berbahaya karena akan merusak akidah. Karena Allah Subhanahu wa taala laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan makhluk. Allah adalah pencipta nur. Allah pencipta nur. Wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah yang telah menciptakan kegelapan dan cahaya, maka Allah Subhanahu wa taala itu bukan nur. Allah bukan cahaya dan tidak serupa dengan cahaya. Nah, maka nggak boleh dikatakan kalau Allah berupa cahaya, yang dari cahaya itu kemudian Nabi Muhammad diciptakan. Maka itu sesuatu yang bertentangan dengan akidah. Karena itulah maka para ulama menjelaskan bahwa hadis ini itu lemah. Meskipun diakui ada sebagian ulama yang berpendapat seperti itu. Hanya saja dalil yang digunakan itu adalah dalil yang lemah jika dibandingkan dengan pendapat yang pertama yang sudah kita sampaikan, bahwa awwalul makhluqat itu adalah al-ma. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah menciptakan air, kemudian menciptakan arsy, menciptakan al-lauhul mahfud, al-qalamul a'la, Allah kemudian memerintahkan al-qalamul a'la untuk menulis segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini fil lauhil mahfud. Sehingga segala sesuatu yang terjadi, yang telah ditakdirkan oleh Allah terjadi di alam semesta ini, semuanya sudah tertulis di lauhil mahfud. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi dan langit. Menciptakan bumi dan langit dalam waktu 6 hari. Menciptakan bumi 7, bumi menciptakan langit sebanyak 7 langit, kemudian Allah menciptakan isi bumi seluruhnya itu dalam waktu 6 hari. Mulai dari hari Ahad, kemudian Senin atau Isnin, kemudian Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Makhluk yang terakhir diciptakan adalah manusia, jenis manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Itu yang paling akhir diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian hal yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang lainnya adalah tentang kisah para nabi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menceritakan kisah tentang Nabi Adam, kisah tentang Nabi Nuh, kisah tentang nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Ibrahim dan sebagainya. Maka kita wajib mempercayai kebenaran apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah juga menceritakan tentang sebagian umat terdahulu, bahwa ada umat dulu namanya umat, misalnya kaum Ad, kaum Samud, tetapi kaum ini sudah hancur, sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kekufuran mereka. Hal yang seperti ini juga wajib kita untuk mengimaninya, meyakini tentang kebenaran kisah-kisah tersebut. Kenapa? Karena sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah.
Kemudian yang kedua adalah berita tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Sayahdusu fil mustaqbal, sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Baik masa akan datangnya itu terjadi di dunia, maupun yang akan datang itu yang akan terjadi di alam kubur, maupun yang akan datang itu akan terjadi di hari kiamat atau di akhirat nanti. Semuanya itu wajib untuk kita mempercayai kebenarannya. Sesuatu yang diceritakan oleh Nabi akan terjadi di masa yang akan datang di dunia ini, seperti tentang tanda-tanda kiamat. Banyak sekali dalam hadis Rasulullah menceritakan tentang tanda-tanda kiamat. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dalam kitab Risalah Ahli Sunnah wal Jamaah, dalam kitab itu ada bab khusus yang menjelaskan tentang asyratus sa'ah, tentang tanda-tanda kiamat. Panjang lebar, semuanya hadis-hadis Nabi, semuanya disebutkan dalam bab itu. Baik yang merupakan tanda-tanda kecil dari kiamat, maupun yang merupakan tanda-tanda besar dari kiamat. Bahwa kiamat tidak akan terjadi sebelum terjadi ini dan sebagainya, itu telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita semuanya wajib untuk meyakini kebenaran itu. Dan pada faktanya, dalam kenyataannya, bahwa apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya tentang tanda-tanda kecil kiamat, itu semuanya ternyata sudah terjadi. Apa yang disampaikan oleh Nabi akan terjadi, ternyata sudah terjadi sekarang. Semuanya tanda kecil kiamat itu, para ulama mengatakan semuanya sudah terjadi, kecuali hanya satu yang belum terjadi dan dipastikan akan terjadi juga. Kenapa? Karena yang lain sudah terjadi, maka yang disampaikan oleh Nabi yang belum terjadi, maka pasti akan terjadi. Karena apa yang disampaikan oleh Nabi tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang, itu bukan sebuah ramalan, tetapi sebuah berita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita nggak boleh mengatakan, karena ini kadang karena kurang waspada. Nggak ada umat Islam yang mengatakan Nabi itu seorang peramal. Nggak ada. Nggak ada yang mengatakan seperti itu. Orang yang mengatakan Nabi itu peramal, maka telah menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi meskipun nggak ada orang yang mengatakan bahwa Nabi adalah seorang peramal, kecuali orang kafir yang menuduh Nabi sebagai peramal. Tetapi ada sebagian kita yang tanpa sadar kemudian menyebut bahwa ini semuanya sudah diramalkan oleh Rasulullah sejak 14 abad yang lalu misalnya. Sejak 14 abad yang lalu Rasulullah sudah meramalkan kejadian ini dan sekarang terjadi. Ramalan Nabi menjadi kenyataan. Nah, perkataan seperti ini adalah perkataan yang tidak tepat. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bukan seorang peramal. Beliau adalah seorang nabi. Nabi itu pembawa berita. Beliau penyampai berita. Berita yang dimaksud adalah berita yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang maha mengetahui, zat yang menciptakan alam semesta ini, zat yang menciptakan kiamat, zat yang menciptakan akhirat, zat yang menciptakan alam barzakh. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengetahui semua yang akan terjadi, dan ketika itu
disampaikan kepada Nabi Muhammad agar Nabi Muhammad menyampaikannya kepada umatnya, maka itu adalah sesuatu yang sesuatu yang pasti benarnya. Dan wajib bagi kita untuk meyakini kebenaran kebenaran dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kita katakan bahwa semua tanda kiamat itu telah terjadi kecuali satu. Satu itu adalah yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Bahwa Al-Imam Al-Mahdi sekarang belum muncul. Al-Imam Al-Mahdi yang namanya adalah sama dengan nama Nabi, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi, yuwati usmuhu ismahu wa yuwati usmu abihi isma abihi. Namanya sama dengan Nabi Muhammad, nama ayahnya sama dengan nama ayah Nabi Muhammad. Berarti Al-Mahdi namanya adalah Muhammad ibn Abdullah. Muhammad ibn Abdullah, yang dia akan lahir dan kemudian dibaiat di dekat Ka'bah oleh para aulia. Kemudian beliau akan memenuhi bumi ini dengan keadilan, dengan Islam, menerapkan syariat Islam yang kemudian bumi ini penuh dengan kedamaian. Hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya itu yang belum terjadi dan pasti akan terjadi. Sementara tanda-tanda kiamat kecil yang lainnya itu telah terjadi. Seperti yang misalnya disebutkan dalam hadis Jibril. Ini salah satu contoh saja, karena tanda kiamat itu sangat banyak. Tanda kecil khususnya sangat banyak. Kalau tanda besar kiamat itu ada 10. Insya Allah besok akan kita ceritakan. Tanda kecil kiamat itu jumlahnya sangat banyak dan semuanya sudah terjadi kecuali satu, seperti yang tadi kita sampaikan. Di antaranya seperti yang disebutkan dalam hadis Jibril, hadis panjang yang menceritakan tentang iman, Islam, ihsan. Kemudian di akhir malaikat Jibril, jadi malaikat Jibril datang dalam bentuk laki-laki yang tampan. Begitu datang langsung mendekat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat bertanya-tanya, siapa dia? Tidak terlihat dia orang jauh. Dari sisi penampilannya dia rapi, bersih. Kalau orang jauh pasti sudah lusuh, orang kalau dari perjalanan jauh, tetapi terlihat sangat rapi, bersih. Tetapi nggak ada salah seorang pun di antara para sahabat yang mengenal dia. Sehingga mereka bertanya tentang sosok orang yang datang itu. Padahal dia adalah Jibril alaihissalam yang merubah wujudnya menjadi seorang laki-laki yang tampan. Jibril alaihissalam bertanya tentang mal iman, bertanya tentang mal Islam, bertanya tentang mal ihsan. Semuanya dijawab oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang keempat, Jibril bertanya kepada Nabi, "Fa'akhbirni anis sa'ah." Beritahu aku tentang kiamat. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il." Mal mas'ulu anha bi'a'lama minas sa'il. Artinya orang yang ditanya itu tidak lebih mengetahui dari orang yang bertanya. Kemudian Jibril mengatakan, "Qala fa'akhbirni an amaratiha." Kalau begitu, beritahu aku tentang tanda-tandanya. Kemudian Rasulullah menyebutkan salah satu tanda kecil dari kiamat. Beliau mengatakan, "Antalidal amatu rabbataha wa antaral hufatal uratal alata ri'a asya'i
yatatawaluna fil bunyan. Beliau mengatakan bahwa apabila tanda kiamat, diantaranya tanda kecil kiamat, diantaranya apabila seorang budak melahirkan anak tuannya, dan kamu melihat orang yang tidak beralas kaki, telanjang, miskin, penggembala kambing, namun sudah bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Nah, dua hal ini sudah terjadi. Yang pertama, apabila seorang budak melahirkan anak tuannya. Ini bagaimana? Para ulama berbeda pendapat tentang penjelasan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para ulama mengatakan bahwa nanti umat Islam itu akan menguasai negara-negara kafir, dan itu sudah terjadi pada masa yang lalu, sudah terjadi. Bahkan Islam sudah menguasai dunia timur dan barat berabad-abad lamanya. Sudah sampai ke Eropa. Eropa sudah dalam kekuasaan Islam. Itu sudah terjadi hingga kemudian banyak perbudakan. Karena dengan perang itu banyak yang ditawan kemudian menjadi budak. Konsekuensinya ketika itu, maka banyak anak seorang amat, budak perempuan, itu dari tuannya kedudukannya sama dengan tuannya. Karena anak dari dia seorang amat, budak perempuan itu halal bagi tuannya, kemudian melahirkan seorang anak yang kedudukan dari anak itu sama dengan tuannya. Ini penafsiran sebagian ulama. Sebagian ulama yang lain mengatakan ini artinya bahwa kondisi umat Islam itu rusak, sehingga para pemilik budak itu menjual ibu-ibu atau amat dari anak-anak mereka, sehingga berganti-ganti tuan, dan bisa jadi anaknya sendiri yang membelinya tanpa dia sadari. Akan terjadi seperti itu. Jadi dijual, seseorang punya amat, kemudian amat itu melahirkan seorang anak dari tuannya itu, kemudian ibunya dijual. Ibunya dijual sehingga tuannya berganti-ganti sampai nanti anaknya sendiri yang membeli ibunya menjadi budaknya sehingga digauli. Itu ketika kondisinya itu menjadi kondisi umat Islam dalam kerusakan. Akan terjadi seperti itu, dan itu juga sudah terjadi di masa yang lalu, sudah lewat lama. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa ini menunjukkan banyaknya anak durhaka kepada ibunya. Jadi antalidal amatu rabbataha, itu maksudnya adalah banyak anak durhaka kepada ibunya, sehingga ada seorang anak yang bergaul dengan seorang ibunya seperti sayyid menggauli amat budak perempuannya. Artinya seperti tuan terhadap budaknya, menghinanya, mencacinya, meremehkannya, menghinanya, dan sebagainya. Seorang anak berlaku seperti itu kepada ibunya, seperti seorang tuan memperlakukan budak perempuannya. Dan itu juga sudah terjadi di masa yang lalu. Ini tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis Jibril. Kemudian yang berikutnya, wa antaral khufatal uratal alata ri'a asya'i yatatawaluna fil bunyan. Yaitu orang yang tidak beralas kaki, artinya miskin, telanjang, miskin, pengembala kambing, yang lemah ekonominya, dari sisi ekonominya sangat lemah, tetapi sudah bermegah-megahan dalam membangun bangunan. Sekarang sudah terjadi. Orang-orang miskin di kampung-kampung rumahnya sudah megah-megah. Yang dulu mereka hanya orang-orang biasa yang miskin, tetapi sudah bermegah-megahan di dalam di dalam bangunan. Sekarang kita melihat bagaimana bangunan rumah tidak ada yang jelek, sudah rata, semuanya bagus-bagus dan megah-megah, meskipun mungkin nggak punya uang, tetapi rumahnya juga megah.
Hadirin hadirat rahimakumullah, ini adalah hanya sebagian kecil yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang lainnya misalnya banyaknya pembunuhan, itu sudah terjadi. Banyaknya perzinaan sampai di jalan-jalan, sekarang sudah terjadi. Orang melakukan perzinaan bukan malu, tetapi malah dibanggakan, bahkan sebagian direkam dengan video dan disebarluaskan. Itu yang menunjukkan bahwa sudah terjadi perzinaan fit turuqat, di jalan-jalan, bukan hanya di jalan-jalan, tetapi di mana saja dipamerkan, ditunjukkan kepada banyak orang. Ini juga sudah disebutkan sebagai tanda kecil dari kiamat. Pasar-pasar sudah berdekatan, sekarang bukan hanya dekat lagi pasar. Kalau dulu seseorang datang untuk belanja, dia harus berjalan ke tempat tertentu yang jauh. Sekarang pasarnya datang ke tempat kita, bahkan sekarang sudah online. Pasarnya, beli baju, beli apapun sudah datang. Itu semuanya sudah dikabarkan oleh Nabi akan terjadi, dan sudah terjadi. Waktu terasa lebih cepat, dan seterusnya. Ini semuanya sudah dikabarkan oleh Nabi dan akan terjadi, dan pasti terjadi dan sudah terjadi. Hanya satu yang tanda kecil kiamat yang belum terjadi, yaitu nanti munculnya Al-Imam Al-Mahdi yang akan memenuhi bumi ini dengan keadilan. Dan kita meyakini itu pasti nanti akan terjadi. Hadirin hadirat rahimakumullah, insyaallah nanti besok kita akan lanjutkan tentang tanda kiamat besar, tanda besar dari kiamat, apa saja, agar kita sedikit memahami tentang permasalahan ini, agar kita tidak mudah tertipu dengan klaim-klaim tentang kiamat. Karena pada akhir-akhir ini muncul syubhah-syubhah tentang masalah kiamat, sehingga sebagian orang ketika dikatakan tahun ini akan terjadi kiamat atau tahun depan, kemudian mereka panik, ketakutan, dan kemudian melakukan sesuatu yang itu tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salamullah ala al-hadi Rasulillah.